tidak bisa. Yang sudah bersekolah tahun lalu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah terdapat dalam Dapodik. Dapodik itu langsung ke kementerian. Jadi kalau diam-diam dia mendaftar tetap mental karena sudah dianggap memenuhi syarat itu bahwa anak tersebut sudah terdaftar di sekolah. Artinya udah sekolah, udah dapat Ya. hak pemenuhan hak sekolah pendidikannya udah gitu ya. Udah terpenuhi. Artinya Berbeda kalau yang benar-benar nggak sekolah. Nah, istilahnya habis lulus betul-betul nggak sekolah di mana-mana atau nganggur gitu. Iya. Itu boleh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berada di kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nah, tujuan ke sini adalah untuk mencari jawaban ya dari berbagai pertanyaan di channel YouTube Junaretno Listiarti tentang PPDB. Yang pertanyaannya sebenarnya mencapai 206 pertanyaan. Karena pertanyaan itu tidak mungkin saya menjawabnya gitu ya. Maka kemudian datang ke dinas untuk berbicara apakah bisa dijawab agar masyarakat tercerahkan. Oleh karena itu setelah dibaca dari 206 pertanyaan tadi ternyata banyak pertanyaan yang sama. Jadi misalnya tentang domisili, yang satu tinggal di Cakung, mau sekolah di Kelapa Gading. Kemudian ada yang tinggal di wilayah Kebayoran, tapi mau sekolahnya di daerah Menteng. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Nah, itu soal domisili pun dipertanyakan. Kemudian beberapa orang mempertanyakan kenapa jalur luar kota dihapus. Ya, kemudian juga ada juga kenapa jalur prestasinya begitu rumit ya. Pokoknya banyak deh pertanyaan, tapi kalau dirinci ternyata ada 21 pertanyaan. Nah, kita akan jawab kebetulan di sebelah saya ini. Terima kasih ya Pak Taga ya atas waktunya. Ini adalah Pak Taga, dulu teman, sama-sama guru, sama-sama kepala sekolah gitu ya. Sekarang beliau adalah sebagai Kabak, betul ya? Kasubag Humas. Kasubag Humas, mungkin disuruh jelasin sendiri ya. Tetapi prinsipnya adalah juru bicara Dinas Pendidikan terkait PPDB gitu kan ya. Insyaallah. Oke. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, Pak Taga harus memperkenalkan diri nih. Jadi jabatannya kemudian di PPDB sebagai apa? Nanti baru kita tanya jawab. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taga, kalau saya punya nama keluarga itu ada Rajagah. Itu nama khas dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Sabu itu. Oh. Ya. Dan ayah saya depan rumahnya sekolahnya Baratno SMA 13 tuh. Oh ya? Iya, Pak Daniel itu bapak saya itu. Dari saya SMA tuh ya berarti. Jadi saya kebetulan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai Kasubag Humas dan kerjasama antar lembaga. Oke. Jadi segala hal berkaitan menginformasikan tentang kegiatan kedinasan, dinas pendidikan, dan juga menyiapkan kerjasama antar lembaga itu di subak saya. Pokoknya urusan di luar. Luar, itu adalah Pak Taga, mengkomunikasikan ya? kepada masyarakat ya. Nah, termasuk urusan PPDB berarti ya. Makanya PPDB jadi sebagai, juru bicara. Ya, sebagai publikasi juga di. Oh, publikasi berikut juru bicara. Jadi kalau urusan media pasti ke beliau gitu ya. Nah, baik, sebelum kita ngobrol dan bertanya nih ya, saya bertanya, Pak Taga menjawab. Maka jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya dan kita mulai obrolan ini. Pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Pak Taga, ini saya nanya, Pak Taga jawab begitu ya berarti. Dan kalau memang ada aturan-aturan yang memang harus dibaca dan betul isinya harus sesuai aturan, gak apa-apa Pak, dibaca seperti itu saja ya agar masyarakat tepat. Saya mulai nih ya dengan pertanyaan nomor 1. Baik, untuk pertanyaan tersebut, selama calon peserta didik tersebut belum diterima di sekolah manapun, maka anak tersebut masih memiliki hak
untuk mendaftar di jalur yang berbeda. Oke. Dengan catatan waktunya masih tersedia, Mbak. Oh iya, Ya, sesuai waktunya sesuai waktunya, berarti. ya. Artinya misalkan nih, jalur prestasi itu kan ada dua, ada prestasi akademik dan non akademik. Dia coba nih prestasi akademik dulu, ternyata gagal. Selama masih ada waktu, dia geser ke prestasi non akademik. Itu bisa. Itu bisa. Bisa. Bahkan kalau jalur non akademik juga dia nggak dapat, ke jalur zonasi juga masih bisa. Bisa setelah selesai jalur itu sampai dengan lapor diri, baru dibuka jalur berikutnya bisa. Selama jadi untuk khusus buat anak Jakarta berkartu keluarga di Jakarta yang cut off-nya 1 Juni 2020, dia haknya dibuka lebar. Oke. Prestasi dan donasi. Berarti sebenarnya ini bertahap-tahap. Jadi pertama adalah jalur prestasi. Betul. Prestasi pun bertahap. Iya. Jalur akademik dulu. Iya. Nanti itu ditutup, artinya sudah cukup sebagaimana kuota gitu ya. Baru jalur non akademik gitu. Bukan. Jadi jalur prestasi itu berbarengan, Mbak, waktunya bersamaan. Oke, oh ya. Jadi anak ini sekarang berbeda dengan tahun lalu. Kalau dulu kan prestasi non akademik, akademik itu kan berbeda. Ini sekarang jadi satu waktu, tetapi anak boleh memilih. Makanya kami itu di Dinas Pendidikan mendesain kriteria jalur prestasi itu dengan mempertimbangkan semua hal. Oke. Jadi bisa saja saya mendaftar di akademik juga, kalau belum beruntung atau kan terlihat atau udah kuotanya penuh gitu ya. Kan kita atau masyarakat kan terlihat langsung, makanya sistem ya kan real time online. Betul, betul, betul. 24 jam itu terlihat. Loh, saya udah nggak terima nih. Segera udah bergeser. Nah, gitu. Jadi itu benar-benar akuntabilitasnya dan transparansinya PPDB kita seperti itu. Gitu. Karena kan sistem ya. Sistem. Bagaimana mau dikutak-kutik? Ya nggak bisa. Mungkin kalau Pak Taga pun punya anak juga nggak bisa ngutak-ngutik itu, ya kan ya. Oke, terus pertanyaan kedua nih Pak Taga. Selama sekali lagi basis datanya itu cut off 1 Juni 2020 untuk warga yang punya kartu keluarga di Jakarta. Jadi misalnya dia anak SD, lulusan SD, mau daftar di Sanawiyah, berarti kan Kemenak tuh, bukan di luar sistem kita. Lo nggak keterima atau belum beruntung, dia mau masuk SMP, bisa. Jadi hak itu tidak hilang, tidak hilang. Iya, selama waktunya ada. Waktunya ada, yang penting waktunya ada dan ini benar-benar bukan hanya anak SD saja, anak madrasah ibtidaiyah pun bisa mendaftar di SMP negeri. Anak sanawiyah yang setara dengan SMP juga bisa ke SMA di Jakarta. Jadi artinya ini lulusan siapapun yang tinggal di Jakarta dengan kartu keluarga ya, ingat ya. Cut off, saya ingat lagi, cut off 1 Juni 2020. Karena terus terang banyak yang di luar itu dia warga Jakarta, tapi karena cut off-nya misalkan setelah Juni, misalnya bulan Agustus, bulan September, secara sistem tentu tidak bisa gitu ya. Jadi ini memang selama dia kakaknya DKI ya berhak ya. Jadi artinya kalau MTS nggak keterima atau MAN nggak keterima bisa ke Jakarta gitu ya. Artinya ke sekolah SMP atau SMA ya. Mudah-mudahan itu yang bertanya cukup jelas ya. Nah, pertanyaan yang ketiga nih. Untuk afirmasi kan memang diamalkan Permendikbud 1 2021 itu kan buat anak-anak dari kalangan menengah atau yang memang ke bawah yang memang perlu diperhatikan. Nah, kenapa kok KJP dan PIP itu menjadi prioritas untuk afirmasi? Karena anak ini menerima 2 bantuan. Satu dari KJP dari pemerintah daerah, satu dari PIP dari pemerintah pusat. Nah, otomatis ini kan mengindikasikan keluarga ini perlu sangat dibantu dan layak dibantu. Karena terdata di 2 itu tadi ya. Jadi kita padankan antara KJP daerah dengan pusat, gitu. Ketika ada kesamaan itu yang menjadi prioritas. Begitu, Mbak. Itu makanya jadi mungkin kalau KJP aja banyak kali ya. Mbak, banyak ratusan ribu katanya. Kalau ini kira-kira mungkin artinya tercover oleh kuota. Estimasi bisa tercover gitu. Jadi kenapa kemudian menggunakan yang diutamakan yang 2 itu ya?
Ya, jadi alasannya jelas ya. Karena kalau KJP saja memang jumlahnya banyak. Kalau itu berarti betul-betul membutuhkan gitu. Kira-kira pada posisi yang memang menengah ke bawah tadi. Iya pasti. Ya, otomatis kalau dengan 2 ini pasti posisi di bawah. Betul, karena Kementerian Sosial juga menganggap begitu, pemerintah DKI juga dari hasil datanya begitu. Betul, gitu kan ya. Oke, jadi ini yang karena kayaknya masyarakat tuh masih agak apa ya, kan banyak yang nerima KJP. Jadi kalau itu diutamakan saya nggak 2 kan, wah saya nggak keterima nih. Betul, gitu ya. Karena ada pertanyaan seperti itu. Nah, yang keempat. Jadi untuk jalur prestasi benar-benar mempertimbangkan prestasi akademiknya saja dengan akademik. Ya. Jadi tidak melihat yang lain. Apakah dia dalam satu zona yang ditetapkan oleh pemerintah atau distrik atau tidak, pokoknya selama dari wilayah Jakarta masih itu boleh. Memungkinkan. Jadi artinya mungkin misalnya anak lulusan SMP Jakarta Utara, ingin ke selatan. Boleh. Mau ke Pulau Seribu aja boleh. Pulau Seribu boleh. Iya. Bahkan kalau mau itu luar biasa itu. Kita disiapkan tempat asramanya itu di SMA. Iya. Artinya untuk jalur ini benar-benar pertimbangan utamanya adalah prestasi. Ya. Jadi konsen ke situ aja. Iya. Jadi bukan. kami himbau juga buat masyarakat yang memiliki anak yang berbakat, yang pintar, ada kita menyiapkan jalur. Dimanapun Anda kakaknya boleh mendaftar di sepanjang sekolah yang ada di DKI Jakarta. Dan ini tidak melihat siapa anak siapa, pokoknya prestasi bagus. Pokoknya prestasi ya, namanya jalur prestasi. Ya prestasi yang dipertimbangkan. Jarak tidak menjadi pertimbangan. Ya. Jadi untuk jalur zonasi prioritas ketiga, daftar sekolahnya itu berdasarkan keluaran sudah ada, Mbak. Sudah ada Kepgubnya nanti, zonasi. Ya. Nanti tinggal masyarakat melihat apakah masuk ke dalam zona kelurahan atau tidak. Jelas juga ini tetap ada yang tidak boleh juga, misalnya orang Kelapa Gading Timur ingin bersekolah ke Menteng, kan kejauhan, nggak mungkin. Tidak bersebelahan itu mah. Artinya selama kelurahan sekolah dengan kelurahan yang beririsan atau bersebelahan itu bisa dikatakan berarti kalau Kelapa Gading Timur atau Barat bersebelahan dengan Pulau Mas sebenarnya bisa terjadi, karena karena bersebelahan kan. Pademangan juga bisa, Pademangan Pegangsaan. Oh iya, Pegangsaan 2. Pegangsaan 2 itu bisa, artinya untuk pokoknya nanti daftarnya ada dan masyarakat akan bisa melihat itu. Oh, bisa ya diakses di website bisa, ya? Iya, artinya bisa lihat kita tinggal di mana, kelurahan mana, bisa memilih sekolah mana saja. Gitu. Berarti tadi yang pertanyaan mengenai prioritas ketiga tadi tidak harus di kelurahan sekolahan itu. Tidak harus, ya. Tapi bahwa di kelurahan sekolah itu mungkin sebelah kiri dan kanan ada kelurahan yang berdekatan, itu juga diperkenankan. Dan selama masih ada kursi ya. Satu, kedua, emang udah tentukan, Mbak. Sudah tentukan wilayah-wilayahnya. Jadi sebenarnya nggak akan tadi lompat jauh ya. Pasti sudah terdeteksi karena Pemprov pasti sudah mendekatkan, tahu lah ya pemetaannya tadi. Betul. Oke, nah sekarang untuk pertanyaan ke-6. Jadi untuk prestasi non akademik, ini kan pertanyaannya di level manakah dari mulai tingkat kabupaten kota sudah dipertimbangkan. Ini berdasarkan Kepdis nomor 466 ya 2021 bahwa jalur prestasi itu selain juga yang berjenjang itu gini, Mbak. Anak itu misalnya kalau olimpiade sains nasional atau OSN gitu ya. Nah, atau sekarang istilahnya KSN, kompetisi sains nasional. Itu dari mulai dia kota, provinsi, nasional itu ada di jenjang. Iya. Atau untuk olahraga misalkan Popnas, itu juara Popwil, Popda, Popnas. Tapi ada yang nggak berjenjang, boleh misalkan ada event langsung ke tingkat nasional, ke tingkat provinsi. Itu ada juga boleh juga. Boleh juga.
Jadi nggak harus berjenjang Nggak tadi? berjenjang, tapi memang skornya beda. Skornya beda. Bobotnya tadi Bobotnya. beda. Oke. Ini saya ilustrasikan saja buat masyarakat. Misalkan juara 1 nasional berjenjang. Oke. Itu skornya untuk nasional ya itu 91. Tapi kalau nggak berjenjang itu skornya 83. Oke. Gitu. Itu kan jelas berbeda. Jauh kan? ya, beda-beda ya kelihatan. Beda, kalau yang berjenjang itu kan benar-benar dia dari juara wilayah, kota kemudian Ya, provinsi. perjuangannya juga beda, ya, bertahap-tahap. Ada yang langsung ke tingkat provinsi, ada juga begitu. Misalkan Jakarta Open atau misalkan Jawa Barat Open misalkan itu anak kita ikut, atau tingkat nasional tapi penyelenggaranya pemerintah DKI Jakarta, pemerintah daerah lain itu boleh gitu. Tapi ya. memang berbeda scoringnya. Jadi dari mulai kota, provinsi, nasional sampai internasional, Mbak. Itu internasional, juara 1 internasional perorangan berjenjang itu 100 nilainya. Wah, peluangnya lebih gede ya? Iya, lebih besar. Iya, iya, iya. Berarti ini yang ditulis ini di dalam aturan kepala dinas ini adalah termasuk juknis jalur prestasi ya? Iya, seperti apa betul, ya? jadi karena ada yang nanya kayaknya masyarakat tuh tanya untuk jalur prestasi itu juknisnya mana gitu. Iya, jadi ini SMK juga ada tapi? Iya. Oke. Kepdis ini bukan hanya prestasi juga saja, tapi ini tentang alur proses pelaksanaan PPDB. Alurnya jadi mulai SD, SMP, SMA, SMK ada di sini. Ya. Termasuk bagaimana menentukan jalur prestasi segala macam itu ada di sini. Oke, jadi jelas ya secara petunjuknya, secara alurnya. Betul. Ya. Oke, dan itu bisa di-download ya oleh masyarakat ya? Ya, jadi artinya turunannya kan Permendikbud 1/2001 turun jadi Pergub 32/2001. Nah, Pergub ini perlu diterjemahkan secara teknis. Iya, betul. Kepdis ini 466/2021. Oke, jadi ini Kepdis 466/2021 bisa di-download ya kalau masyarakat membutuhkan perinciannya ya. Ya, oke. Betul. Nah, kemudian kan ini ada piagam lomba ya yang di-upload gitu ya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah jadi untuk jalur prestasi akademik ini sesungguhnya nanti calon peserta ini nggak perlu mengupload lagi. Oke, oh udah nggak ada. Karena sudah diupload dalam proses Sidanira itu. Sistem data nilai rapot yang dikembangkan oleh Pustatikomdik Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diketuai oleh Pak Junaidi. Nah, di situ sekolah atau orang tua atau siswa atau calon peserta didik itu menginformasikan kepada sekolah, anak saya juara ini loh, ini sertifikatnya, ini piagamnya, diupload. Jadi jauh sebelum PPDB ini berlangsung, insya Allah tanggal 7 kan PPDB mulai berlangsung, itu sudah diinput. Upload oleh sekolah. Oleh sekolah, dan sekolah menginformasikan kepada orang tua agar mana yang punya sertifikat sampaikan ke sekolah. Termasuk misalkan anak itu aktif di OSIS, SK-nya, gitu SK-nya itu silakan nanti diupload, nanti ada verifikasinya. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak. Contoh misalnya ikut event kejuaraan, tapi tidak ada juaranya, Mbak. Ada misalkan terfavorit misalkan. Ada itu. Terkategori terfavorit ya. Itu masuk menang nggak itu kalau itu? Karena ada juara 1, 2, 3 itu juaranya. Berarti kalau yang terfavorit gitu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi karena di dalam sistem kita nggak membaca itu. Ketika dimasukin kan, ketika diverifikasi ini nggak nyambung, nggak ketemu. Nah, makanya yang jadi kalau ada juaranya, ada levelnya apa, tingkat apa, ketahuan nanti tinggal di-upload. Karena nanti ketika pihak manapun akan memverifikasi, validasi, benarkah verifikasi itu anaknya memang juara, bisa dilihat di hasil downloadan itu. Jadi sebenarnya nggak bisa nipu-nipu juga. Nggak bisa. Bisa pura-pura gitu, masukin, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa ya. Jadi ini enak banget ya, sebenarnya tinggal masukin nomor yang Sidanira itu, secara otomatis sudah masuk semua ya. Kan nanti kan semua calon peserta punya belangko, punya print out Sidanira. Tinggal masukin aja itu. Nama pesertanya, udah
Sudah tersistem, makanya tahun ini benar-benar perbaikannya daripada tahun lalu seperti itu. Ya, dan kalau dengan cara kayak gitu sih sebenarnya enak banget ya, sudah dimudahkan ya. Dimudahkan. Nah, sistem ini betul-betul memudahkan. Oke, sekarang pertanyaan nomor 8. Ini sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Oke. Afirmasi sama anak guru, beda nih. Anak afirmasi dulu ya Mbak ya. Iya, ya satu-satu dulu. Afirmasi ini memang ada prioritas utama yang menjadi karpet merah. Satu, buat anak yang tinggal di panti, panti asuhan. Dibuktikan dengan kartu keluarga panti, bukan kartu keluarga orang tuanya. Betul. Karena ada anak beberapa kasus temuan, anak itu tinggal di panti, tapi kartu keluarganya seperti keluarga orang tuanya, itu nggak bisa. Kita kerjasama dengan dinas sosial. Bukan kita yang verifikasi, tapi mereka. Dan itu udah sebelumnya ya? Sudah ada, udah. Jadi nggak bisa saya tiba-tiba peserta dari afirmasi anak panti nggak bisa mental. Nama saya nggak ada di situ. Jadi semua terdata. Kemudian anak nakes tenaga kesehatan yang meninggal ketika membantu pencegahan menangani COVID ya. itu. Dan itu datanya juga pasti ada di DKI. Iya, nggak mungkin dibohongin. Nggak mungkin. Itu dinas kesehatan. Orang meninggal dibilang meninggal, nggak mungkin. Bahaya itu. Jadi itu. Kemudian baru ketiga tadi itu adalah KJP dan PIP. Nah, kalau misalkan itu melebihi juga, maka ada seleksinya, Mbak. Ya, pertama, seleksinya berdasarkan zonasi prioritas. Oh, yang 3 itu, yang tadi? Yang tadi kan misalkan gini, di afirmasi itu daya tampungnya misalkan 100, misalnya nih, yang memenuhi syarat untuk afirmasi itu sampai 500, gitu kan. Selain prioritas tadi itu ya, yang tadi saya sebutkan itu, maka yang lain melihat zonasi, apakah masuk zonasi itu tidak, itu diprioritaskan. Kalau sama-sama tinggal di zona yang sama, jadi sama-sama, maka dilihat yang kedua adalah pilihan sekolahnya. Misalkan sama-sama tinggal di Kelurahan Kayu Putih misalkan ya, di SMA 21. Ini sama-sama tinggal di Kayu Putih, berarti zonanya sama tuh. Maka si A ini memilih SMA 21 pilihan pertama. Si B memilih SMA 21 pilihan kedua. Pertamanya SMA 68 misalnya gitu. Maka si A didahulukan karena pilihan sekolahnya pertama. Kan boleh memilih 3 sekolah. Satu anak ini. Kalau sama-sama juga, saya memilih SMA 21 sebagai pilihan pertama, dua-duanya sama nih. Maka dilihat siapa yang cepat mendaftar. Dan itu nggak bisa dibohongi karena ada rekam digitalnya. Detik aja kelihatan. Per detik, langsung menit, jam, menit, detik. Berarti begitu ya. Jadi itu ada kenapa kemudian dibuat sistem sebenarnya beberapa jalur juga menggunakan itu akhirnya ya dengan polling sama ini pun afirmasi juga sama gitu. Diberlakukan ya. Nah, kalau anak guru gimana? Anak guru ini masuk pada jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Begitu bunyinya. Kalau kuotanya melebihi daya tampung, pendaftarnya melebihi dari kuota yang ada, maka dilihat dengan prestasi akademik, jadi prestasi. Kalau untuk anak guru ya? Iya. Jadi anak guru dengan anak instansi pindah tugas orang tua itu sama tuh, sama derajatnya. Artinya nggak dipisahkan. Oh, guru lawan anak guru, ini orang pindah tugas orang tua sendiri, tidak. Oh, ini satu ya? Satu jalur. Nah, satu jalur. Karena Pemda DKI menghargai guru-guru yang sudah berjibaku membantu pendidikan, nah diberikan sebuah peluang lah untuk bisa menyekolahkan anaknya di sekolah bapak atau ibunya tempat tugas gitu. Oh, jadi kalau untuk anak guru jika melampaui dilihatlah nilai prestasi akademik atau prestasi akademik. Jadi beda ya, tadi berbeda tuh. Nah, berikutnya, nah ini misalnya ada anak sekolah di SMP 193 Jakarta Timur. Misalnya ya. Tapi dia tinggalnya di Pondok Ungu, di Bekasi. Misalnya gitu ya, di Masuk Bekasi. ke Jawa Barat. Di Jawa Barat, atau Depok, atau Tangerang. Maka
anak tersebut walaupun sekolah di Jakarta Tapi tidak bisa kakaknya di luar Jakarta tidak bisa mendaftar untuk daftar SMA. Oke. Atau mungkin SD juga sama, nggak SD Jakarta, tapi kakaknya dia di luar Jakarta, maka nggak bisa. Daftar SMP di Jakarta. SMP di Jakarta, karena Jadi, basisnya benar-benar kartu keluarga Jakarta yang cut off 1 Juni 2020. Oke, berarti nggak bisa tuh ya. Jadi orang yang prinsipnya kakaknya di luar, ya nggak bisa. Di luar bisa. Jakarta. Oke. Betul. Karena memang untuk pindah tugas orang tua ini di Pergub 32 jelas betul ya bahwa perpindahan tugas orang tua diakomodir. Ini juga sesuai dengan apa namanya Permendikbud 1 2021. Ya. Pada pasal 13 adalah jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru sebagaimana diamankan pada pasal 9, artinya dijelaskan betul di sini di pergubnya adalah mereka yang memang dari instansi pemerintah, dari apa namanya TNI Polri, dari perusahaan swasta. Jadi bisa perusahaan gitu. swasta. Ya, jadi bisa. Artinya kalau yang tahun lalu kan hanya TNI Polri saja, ASN, TNI Polri. Ya. Sekarang perusahaan swasta pun bisa. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau dia meskipun bukan PNS, bukan TNI Polri, sesungguhnya bisa menggunakan jalur ini ya. Iya. Oke. Kayaknya baru tahun ini ya? Iya. Jadi tahun ini betul sekali. Karena tahun lalu kayaknya nggak bisa, masih dengan sistem yang tadi ya. Betul. Jadi artinya benar-benar dijelaskan lagi Mbak nih instansi, lembaga, pemerintah, kantor atau perusahaan. Gitu. Itu bunyi pergubnya. Ya. Di pasal Berarti 13 itu ya. Memberi peluang ya pada yang karyawan swasta. Oke. Untuk batas usia paling banyak 6 tahun. 6 tahun ya. Di Per Permendikbud tanggal itu ya. 1 Juli berjalan gitu ya. Gitu 6 tahun. Di mana di Pergubnya DKI ada, ya. Permendikbudnya juga ada. Juga gitu. ada. Jadi batas minimum adalah 6 tahun. Iya. Oke. Berikutnya nomor 12. Ini ada di SK atau Kepdis 466 tentang alur proses PPDB. Langsung saya ilustrasikan ya. Oke. Misalnya si Amin atau A ini itu nilai rapot rata-rata 5 semester 85. Oke, 85 ya. Nilainya. Terus? Jadi kan kita mempertimbangkan 5 kriteria untuk yang masuk SMA ya terutama. Betul. Ya. 5 semester itu 85. Kemudian ada persentil rapot. Persentil rapot itu artinya nilai 85 itu berada di peringkat berapa di sekolah tersebut. Dari jumlah siswa berarti? Dari jumlah siswa satu sekolahan. Oke. Dan ini pertimbangannya dengan nilai akreditasi. Akreditasi sekolah? Ya, misalkan Amin ini dari SMP yang akreditasinya A. Oke. Ya, maka dari peringkat 1, misalkan muridnya SMP si Amin ini ada 200 orang, satu angkatan nih. Kelas 9 200 orang. Maka di peringkat 1 sampai 200, karena peringkatnya akreditasinya A, maka 30% itu dari 200 itu. Jadi sekitar 60 ya. 60. Ya, 60 ya. Dari 1 sampai 60 itu mendapat skor maksimal 100%. Oh, kalau 1 sampai 60. Iya, artinya kan tadi kan jumlah tadi berapa? Jumlah kan persentil ini kan di peringkat dulu nih, 1 sampai paling terakhir. Iya. Oke. Lalu ada pertimbangan lagi, kalau akreditasinya A, maka itu dikali 30%. Oke. Jadi diambil 61 sampai 60, berarti 61 sampai 200 kan ada kategori kedua kan? Dan ini dapat skor 100 dari 30%. Oh, iya. Bobotnya 30% Mbak, akreditasi ini.
Jadi misalkan 85 Ditambah. untuk yang rata-rata itu kan Betul. dikali 30%. Kalau yang peringkatnya 60 tadi. 1 sampai 60. 1 sampai 60. Kebetulan ya ini kasusnya anak ini di peringkat 5 dari 200 misalkan. Maka dia dapat full 30%. Ya. Nah, bagaimana kalau yang di bawah 61 sampai 200 itu 60% dari 30%. Oh, ya. Nah, gitu. Itu persentil rapot. Ya. Setelah itu dia punya prestasi akademik. Prestasi akademik dia juara 1 perorangan tingkat nasional. Nilainya itu kan ada di sini, yaitu 91 karena perorangan kedinasan nasional. Misalkan contoh juara kompetisi sains, kompetisi matematika, dia berjenjang. Maka dia dapat skor 91 itu aja, skornya udah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas ini. Kali 30% lagi itu. Jadi kan pertama nilai rata-rata rapot kali 30%, udah ya? Ya, tadi. Persentil rapot dia dapat 30% tadi, lagi, berarti kan 60% ya. Tambah lagi prestasi akademik 30%. Berarti kan 90% tuh ya. Iya. Nah, ada 10%-nya lagi, yaitu 5% dia ternyata aktif nih. Sebagai OSIS atau ekstrakurikuler kali ya. Sebagai ketua ekstrakurikuler atau anggota pengurus ya. Ekstrakurikuler, bukan anggota OSIS, bukan. Anggota pengurus, ketua seksi segala macam gitu. Prinsipnya dia pengurus berarti. Pengurus. Maka ada bobotnya. Karena dia ketua OSIS, maka dapat 0,5 atau 5%-nya itu. Ya. Tambah lagi ternyata dia punya juga dia juara lari atau juara aerobik atau dia juara nyanyi, itu non akademik tuh. Betul. Dapat 5% lagi. Nah, sehingga kalkulasi semua yang tadi saya bilang ada 5 kriteria prestasi itu untuk dipertimbangkan di prestasi akademik. Dan dia tadi nilainya maksimal semua gitu ya. Semua gitu. Oke. Jadi berarti artinya rinciannya seperti itu ya. Cara gitu. ilustrasinya, cara menghitungnya. Tapi gitu. masyarakat nggak usah pusing, by system semua. Jadi tinggal udah terima aja nanti. Jadi ketika misalkan anak bapak ibu atau pemirsa sekalian ada nilai dan nilai itu langsung ada hasilnya itu Mbak. Itu pertimbangannya seperti itu. Ini istilahnya pertimbangannya seperti itu. Kenapa muncul angka itu? Oke. Gitu ya. Jadi memang ini nggak usah bingung gitu ya. Mau ngitung-ngitung agak. Udah ada sistem itu. Tapi mungkin tadi ilustrasi tadi bisa memberikan gambaran gitu ya. Betul. Kemudian tidak bisa. Yang sudah bersekolah tahun lalu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah terdaftar dalam Dapodik. betul. Dapodik itu langsung ke kementerian. Jadi kalau diam-diam dia mendaftar tetap mental karena sudah dianggap menguji statusnya itu bahwa anak tersebut sudah terdaftar di sekolah mana. Artinya udah sekolah, udah dapat hak pemenuhan hak sekolah pendidikannya udah gitu sudah, ya. terpenuhi. Artinya berbeda kalau yang benar-benar nggak sekolah. Istilahnya habis lulus betul-betul nggak sekolah di mana-mana atau nganggur gitu. Iya. Itu boleh. Nah, ketika daftar belum terdaftar di Dapodik bisa. Gitu. Iya. Karena lagian kalau udah sekolah mendingan mutasi aja ya kalau dia pingin dan ada kursi kosong ya. Betul. Jadi nggak perlu sampai mengulang kembali. Iya, rugi waktu juga ya Pak Tage ya. Gitu. Mungkin bisa mencari ya di sekolah sekitar gitu ya yang dekat. Barangkali ada kursi kosong, ikut saja mutasi ya mendaftar dibanding anaknya disuruh daftar kembali. Orang nggak bisa kok mau dipaksain juga. Karena tadi ya datanya secara Dapodik sudah terdaftar, udah nggak bisa dibohongin deh kalau data data Dapodik itu udah sistem. Nah berikutnya nih. Nggak perlu. itu syaratnya usia ya. Nggak perlu pakai nilai-nilai. Nggak ada.
Ditanya bisa baca belum? Enggak. Bisa nulis? Enggak. Kurikulum SD itu sudah mendesain 3 bulan dia belajar bisa baca. Ya, jadi nggak usah khawatir. Yang nggak sekolah TK mau SD udah bisa. Nggak perlu kok. Ijazah tidak diperlukan. Nah berikutnya. Guru dengan tata usaha itu walaupun dalam sekolahan tidak bisa disamakan karena bunyi Permendikbudnya guru masalah. Jelas berbeda pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi mohon maaf kepada teman-teman TU atau tenaga pendidikan karena regulasinya bunyinya guru. Ya harus satu guru. Kami tidak bisa atau belum mengakomodir untuk jalur tersebut. Karena kalau kita akomodir nanti kita menyalahi peraturan yang lebih tinggi, kita salah lagi secara regulasi. Tapi kalau istrinya guru bisa. Atau suaminya guru bisa. Misalkan ada, misalnya Pak Junaidi, Kapus Datikom, istrinya guru, boleh pakai jalur guru. Jadi gunakan status istrinya yang guru. Oke. Berikutnya nih karena kita ambil data dari Dukcapil, maka walaupun perbaruan itu kan dia kan terdaftarnya pertama di data itu tanggal berapa. Mungkin juga dia udah 10 tahun udah 10 tahun nggak masalah. Cuma diperbaharui lantaran harus ada pembaharuan pada data dia. Jadi tanggal terbit KK kadang berbeda dengan data yang ada di Dukcapil. Itu nggak bisa dibohongi. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau memang kakak Anda udah lama di Jakarta, meskipun ada anggota keluarga yang meninggal, ya tetap itu berlaku gitu loh. Yang lamanya anggota keluarganya ada di situ. Iya, yang mau masuk sekolah tadi ada. Jangan gitu. Yang udah meninggal daftar nggak bisa. Takut. Gitu. Iya, nanti anggotanya udah meninggal nggak bisa. Jadi yang masih di situ. Dan kakaknya insya Allah data tidak akan mungkin bisa dibohongi. Iya. Lagian juga sistemnya kan sudah terkoordinasi, terintegrasi, udah terintegrasi begitu kok. Betul. Nggak mungkin keliru dalam membaca data. Betul sekali, betul. Oke, berikutnya adalah untuk pemirsa sekalian, insya Allah Pusdatikomdik akan mengeluarkan atau memberikan tutorial PPDB. Insya Allah ada 7 tutorial yang disiapkan dari mulai pendaftaran sampai dengan tiap-tiap jalur bagaimana cara loginnya segala macam. Itu nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir dan bentuk video pula gitu ya. Bentuk video. Nanti juga channel YouTube Retno Listiarti akan membantu untuk mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan bisa ya. Jadi nanti kita akan kerjasama sama dinas untuk meminta video itu agar jadi disebarluaskan gitu ya. Mungkin nanti kita bisa lakukan. Jadi tutorial bisa didapat. Sekarang eranya gampang digital ya. Jadi bisa dilihat. Nah berikutnya adalah bisa sekali selama kakaknya cut off-nya 1 Juni 2020 ya. Oke. Jadi bahasa kartu keluarga tapi tinggal di Depok, tapi kakaknya di sini baru nggak bisa. Nggak bisa, kalau yang udah lama pasti bisa. Memang ada, saya juga tinggal di Bekasi, ada tangga-tangga rumah itu yang masih berkartu keluarga Jakarta. Oh, padahal rumahnya udah di Bekasi. Jangan kan udah belasan tahun di situ. Udah beranak pinak. Gitu kan, administratifnya masih di sana gitu. Dan itu boleh ya, selama kakaknya DKI. Iya, karena sekali lagi kita kan meng-cut off data itu jutaan data itu. Berarti jadi nggak bisa person kita menyeleksi udah tinggal di luar Jakarta, nggak bisa. Jadi data yang ada diambil kunci. Pertanyaan kependudukan udah kenapa jelas. 1 Juni 2020? Karena memang amanat Permendikbudnya setahun sebelum PDB. Iya. Gitu. Tepat lah kalau 1 Juni 2020. Yang sedih tuh ternyata 31 Mei 2002 itu masih 20. Bisa ya. Tapi melewati tanggal itu ya enggak, kalau lebih itu nggak bisa. Berikutnya adalah
Nah, tadi saya bilang tanggal cetak KK itu kadang berbeda dalam sistem Dukcapil. Makanya kalau kiranya ada yang ragu misalkan hanya berapa hari bedanya gitu, silakan datang ke posko saja. Kami menyiapkan petugas Dukcapil. Oh, posko di DKI di mana ya, aja tuh? Di lantai 5. Oh, di lantai 5. Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ya, Gatot Subroto, Kapling 441. Silakan datang ke posko jika memang ingin penjelasan lebih rinci, karena kami nggak punya data itu, Mbak Retno. Yang punya data itu adalah Dinas Dukcapil. Sesuai kewenangannya. Iya, ketika misalkan, saya sudah ada punya kartu keluarga ini lama gini-gini, silakan dibuka datanya, dan itu insya Allah teman-teman Dukcapil membantu kita. Jadi untuk sementara petugas Dukcapil itu berkantor di sini gitu ya di selama lantai PPDB. 5, ya. Ini luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu yang bingung seperti tadi sudah jelas ya, datang ke lantai 5 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto ya. Jadi untuk posko itu kami pusatnya ada di provinsi. Itu kita menyiapkan 6 telepon HP aduan, ditambah 2 telepon hotline, ditambah media sosial, Instagram dan segala macam. Dan itu totalnya kita ada 20 petugas call center yang bertugas sampai dengan hari Sabtu terus melayani. Sabtu juga Sabtu ada. Masuk, ya. Ditambah dengan 10 tempat aduan yang nanti akan saya berikan ke Mbak Retno filenya, sekolah mana saja sama teleponnya mana saja yang bisa diakses. Nanti akan bisa pemirsa sekalian melihat di YouTube-nya Mbak Retno. Semuanya kita siapkan untuk melayani masyarakat Jakarta. Misalnya kalau alamatnya jelas ya. Ya, kalau kayak di utara itu sekarang nggak di 13 lagi Mbak, di SMA 40. Oh iya. Pademangan ya. Iya. Jadi itu contohnya misalkan. Contohnya. Jadi artinya silakan nanti kita upload, kita informasikan di channel YouTube yang baru. Oke, baik. Jadi tadi nomor-nomor HP yang dimaksud, tadi website, Instagram dan lain-lain akan ditampilkan dalam tayangan ini ya. Jadi tetap bisa dicatat, tetap bisa dicatat oleh Bapak Ibu sekalian. Ini berguna banget nih karena pasti masyarakat membutuhkan, dan nggak usah lah semuanya datang ke Dinas DKI juga, nanti penuh. Kalau memang ada posko-posko di sekitar wilayah Anda ya sebaiknya memanfaatkan ya. Tagarnya PPB dari rumah, Mbak. PPDB dari rumah nih. Iya. Pandemi ya. Jangan sampai gara-gara PPDB terjadi klaster baru ya, klaster PPDB. Nah, makanya dicegah dengan cara seperti itu. Kita harus hindari kerumunan kan. Makanya Pemprov DKI menyediakan beberapa tadi hotline, kemudian juga menyediakan posko-posko ya. Bapak Ibu bisa mengakses itu dan nanti kita akan tampilkan dalam tayangan ini. Oke, nggak terasa waktunya panjang dan sudah dijawab semua 21 pertanyaan. Ya, jadi terima kasih Pak Taga atas waktunya, atas jawaban-jawabannya. Ini pasti sangat bermanfaat dalam info PPDB berikutnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.